Jadi total saya pernah punya Al-Quran kalau nggak 5-6. Dan saya baca sendiri di Al-Quran. Ternyata Allah yang dimaksud itu adalah Allah yang sama dengan Allah yang dimaksud dikabarkan oleh para rasul, oleh Yesus Kristus, dan nabi-nabi yang tertulis di Perjanjian Lama. Dari siapa saya tahu? Bukan dari katanya Pak Pendeta, katanya si A, si B, si C, katanya orang-orang. Tidak. Tetapi dari membaca sendiri. Saya sesuai dengan Yesaya 2 ayat 22. Tidak berharap kepada manusia. Dan saya sendiri manusia. Saya membaca kebenaran itu tidak mengharap kepada manusia saya. Tapi saya membaca sesuai dengan yang tertulis. Yeremia 17 ayat 5 kita ingat. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ini manusia juga ini. Dan terkutuklah saya kalau saya mengandalkan kemanusiaan saya. Maka saya tidak mengandalkan kemanusiaan saya. Saya membaca seperti ada tertulis. Baik di Alkitab maupun di Al-Quran. Kemudian ada pertanyaan begini juga saudaraku. Bukankah menurut Al-Quran, Injil yang sekarang sedang beredar di masyarakat luas, itu adalah Injil palsu dan sudah rusak. Sudah dipalsukan oleh orang-orang Nasrani. Sudah dipalsukan oleh orang-orang Kristen. Saudara-saudariku, saya mau tegaskan bahwa ajaran orang-orang yang mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada, sudah dipalsukan, itu bukan ajaran Al-Quran. Al-Quran sepanjang saya baca bolak-balik Al-Qurannya. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Injil yang ada sekarang adalah Injil palsu. Atau Injil yang ada beredar sekarang adalah Injil yang sudah dirusak oleh manusia. Tidak ada. Yang ada justru Al-Quran di surat Al-Maidah ayat 46 mengatakan bahwa Injil dan Taurat di dalamnya adalah cahaya dan petunjuk dari Allah. Dan di ayat 48-nya dikatakan Al-Maidah ayat 48. Al-Maidah itu surat kelima. Ya, surat kelima di Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 48 mengatakan bahwa Allah menurunkan kitab-kitab itu dan menjaganya. Jadi Al-Quran menjamin bahwa Allah menjaga Taurat dan Injil dan Zabur. Mazmur. Nah, sehingga dengan demikian ketika ada orang-orang mengatakan bahwa Injil dan Taurat yang asli sekarang sudah nggak ada. Injil sudah dirusak oleh manusia. Itu adalah pernyataan orang-orang yang bertentangan dengan Al-Quran. Isa nu Maryam wal jihan fi dunia wal akhirati wa minal mukorobin. Isa putra Maria terkemuka di dunia dan di akhirat. Dekat dengan Allah. Close by the God. Itu kesaksian Al-Quran. Kesaksian pengakuan Yesus sendiri tadi di Injil Matius. Kepadaku diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Al-Quran bilang, Yesus terkemuka di mana? Di dunia dan di surga, di akhirat. Selaras, saudara-saudari. Kemudian, ketika di Ali Imran 45 itu mengatakan, Yesus atau Isa Al-Masih dekat dengan Allah. Bagaimana dengan kesaksian Alkitab? Saya pribadi sedikitnya saya mendapatkan ada 15 ayat di Alkitab Perjanjian Baru yang sangat jelas tegas mengatakan bahwa ketika Yesus sudah di surga, Yesus berada dekat dengan Allah. Ya, pada kesempatan ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan yang menarik dari seorang pasangan yang menarik juga ini. Jadi saya punya teman, suaminya ini seorang yang percaya kepada Injil dan istrinya adalah orang yang mengaku percaya kepada Al-Quran. Jadi pasangan suami istri ini yang satu percaya Injil, yang satu percaya Al-Quran. Kemudian suaminya bertanya kepada saya, anggap saja namanya Agus ya. Pak Agus ini bertanya kepada saya, Mas Donald, menurut Mas, apakah Allah yang ada di dalam Alkitab adalah Allah yang sama dengan Allah yang ada di dalam Al-Quran? Nah, saudara-saudariku, dalam hal menjawab ini, saya tidak bisa memakai kecerdasan saya. Saya tidak bisa memakai
ide atau gagasan, ataupun saya bertanya kepada seseorang, apakah Allah yang diajarkan di dalam Alkitab adalah Allah yang sama dengan yang ada di Al-Quran? Mengapa? Sebab di dalam kitab Yesaya 2 ayat 22, saya meyakini ini, saya beriman, Yesaya 2 ayat 22 mengatakan, jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Dan di dalam Yeremia 17 ayat 5, dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah terus dalam menjawab bagaimana? Nah saudara-saudariku, saya sekali lagi saya tidak pakai hikmat saya tidak pakai gagasan saya, tapi saya akan menyampaikan berdasarkan apa yang ada tertulis, baik di dalam kitab Alkitab, Injil, maupun yang tertulis di dalam Al-Quran. Apakah Allah yang ada di Al-Quran adalah Allah yang sama yang dikabarkan oleh Injil? Saudara-saudariku, di dalam Al-Quran dulu ya. Di Al-Quran, saudara-saudari yang punya Al-Quran bisa dibuka Al-Qurannya. Di dalam surat Ali Imran ayat 84 sangat jelas bahwa Allah yang dikabarkan di dalam Al-Quran adalah Allahnya Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub. Allah yang dikabarkan oleh Al-Quran adalah Allahnya Ibrahim. Ibrahim itu bahasa Arab, kalau bahasa Ibraninya Abraham. Allahnya Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub. Tertulis di surat Ali Imran ayat 84. Itu kesaksian Al-Quran, bukan kesaksian saya ya. Tetapi kemudian di dalam kesaksian Alkitab, saudara bisa buka di dalam Kisah Rasul 3 ayat 13. Apa yang tertulis di Alkitab dikatakan demikian, bahwa Allah yang dikabarkan oleh para rasul oleh Yesus Kristus ternyata adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah nenek moyang kita, katanya. Ya, Kisah Rasul 3 ayat 13. Jadi kesaksian Kisah Rasul 3 ayat 13 ini selaras, seiring dengan kesaksian Al-Quran surat Ali Imran. Ali Imran itu surat ketiga. Ali Imran ayat 84. Bahwa Allah yang dikabarkan adalah sama-sama Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Yakub adalah nama lain dari Israel. Di dalam bahasa Arab disebut Israel. Kalau bahasa di Alkitab kita sebutnya Israel. El jadi il. Ismail, Ismail. Jadi sama. Kemudian apalagi? Kemudian orang bertanya begini, si teman ini, Mas, bukan Mas sih, karena dia Koko Agus ini, yang istrinya percaya Al-Quran, dia percaya Injil. Dia tanya begini, loh bagaimana dengan Yesus Kristus? Apakah sama di dalam Al-Quran, di dalam Injil? Saudara-saudariku, saudara-saudari bisa buka. Kalau di dalam, ini tentang kelahiran Yesus ya, satu contoh tentang kelahiran Yesus. Di dalam Al-Quran tentang kelahiran Isa Al-Masih, tertulis di dalam surat Maryam. Surat Maryam itu surat ke-19 di Al-Quran. Baca ayat 18-22. Di situ dijelaskan bahwa kelahiran Isa Al-Masih bukan dari persetubuhan manusia, tapi dari Roh Kudus. Tidak ada campur tangan manusia. Ya, jadi kelahirannya ajaib. Dan itu sama persis dengan kesaksian Injil Lukas pasal 1 ayat 26-35. Jadi kesaksian Al-Quran tentang kelahiran Isa Al-Masih sama dengan kesaksian Alkitab tentang kelahiran Yesus Kristus. Maryam ayat 18-22 sama dengan kesaksian Injil Lukas 1 ayat 26-35. Yesus tidak lahir dari hasil persetubuhan seorang laki-laki. Tapi karena keajaiban Allah melalui rohnya dititipkan kepada rahim Maria, yang di dalam bahasa Arab disebut Maryam. Jadi tidak ada perbedaan. Kemudian apa lagi? Saudariku,
Ingat ya, tertulis dalam Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap kepada manusia. Kemudian di Yeremia 17 ayat 5 juga dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi jangan kita tanya kepada si A, si B, atau guru ini, Pak Guru ini, Pak ini, atau tanya kepada saya, jangan. Tapi saudara-saudari harus baca sendiri apa yang tertulis di Alkitab dan apa yang tertulis di Al-Quran. Sehingga bukan jadi katanya orang, katanya si A, si B. Kemudian si teman ini begini, Koko Agus ini. Loh mas, bukankah Allah di dalam Al-Quran tidak mengajarkan Allah Trinitas? Sedangkan di dalam Injil diajarkan Allah itu Trinitas. Nah, saya jawab demikian. Saudaraku, sepanjang saya membaca Alkitab, bolak-balik saya baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada satupun ayat yang mengajarkan bahwa Allah yang dikabarkan oleh Yesus, Allah yang dikabarkan oleh para nabi, dan Allah yang dikabarkan oleh rasul-rasul Kristus, itu adalah Allah Trinitas. Tidak ada. Satu contoh, Yesus dalam Yohanes 20 ayat 17 tegas mengatakan, aku akan pergi kepada Allah, Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Yesus mengatakan bahwa dia diutus Allah. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 Yesus mengatakan, satu-satunya Allah yang benar yang mengutus Yesus. Ya. Di dalam Perjanjian Lama juga dikatakan bahwa Allah itu Esa, Ulangan 6 ayat 4. Allah itu Esa, satu. 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu Esa. Dan Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Tetapi kemudian ada orang bertanya begini. Si Mas Agus ini nanya gini, katanya orang-orang, Mas Donald, katanya orang-orang, bukankah Paulus mengajarkan Allah itu Trinitas? Jawaban saya begini, saudaraku, sepanjang saya membaca surat-surat Paulus dengan mata kepala saya sendiri, saya tidak pernah mendapati bahwa Paulus mengajarkan Allah itu Trinitas. Malahan kalau saya baca teliti surat-surat Paulus di salam-salam pembukanya itu, biasanya Paulus begitu membedakan. Salam dari Allah, Bapaknya Tuhan Yesus. The God of our Lord Jesus Christ. Jadi Allahnya Tuhan Yesus. Paulus selalu memberi dalam semua salam-salam di surat-surat Paulus selalu membedakan antara Allah itu Bapa, Yesus itu Tuhan. Dan pengakuannya Paulus sendiri yang ini bagus sekali di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Rasul Paulus begitu jelas mengatakan. Ini Alkitab ini ditulis dalam segala bahasa. Bahasa Batak, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura. Kalau di Indonesia ya. Kalau di luar negeri segala macam bahasa. Bunyinya sama. 1 Korintus 8 ayat 6. Paulus mengatakan, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Paulus tidak pernah mengatakan, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Tritunggal. Tidak pernah. Paulus juga tidak pernah mengatakan, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tidak pernah. Paulus jelas mengatakan bahwa satu-satunya Allah adalah Bapa. Sama seperti ajaran Yesus. Tidak ada perbedaan. Nah, jadi dalam hal ini, saya membaca Alkitab tidak mengajarkan Trinitas. Dan saya juga membaca Al-Quran dengan mata kepala saya sendiri. Saya juga melihat Al-Quran tidak mengajarkan Trinitas. Jadi Allahnya sama atau tidak? Silakan ditafsirkan sendiri. Saudari, saya dulu pernah punya Al-Quran. Saya beli sendiri ada 2 Al-Quran. Pernah dikasih teman. Ada teman dikasih 3 atau 4. Jadi total saya pernah punya Al-Quran kalau nggak 5-6. Dan saya baca sendiri di Al-Quran. Ternyata Allah yang dimaksud itu adalah Allah yang sama dengan Allah yang dimaksud dikabarkan oleh para rasul, oleh Yesus Kristus dan nabi-nabi yang tertulis di Perjanjian Lama.
Dari siapa saya tahu? Bukan dari katanya Pak Pendeta, katanya si A, si B, si C, katanya orang-orang. Tidak. Tetapi dari membaca sendiri. Saya sesuai dengan Yesaya 2 ayat 22. Tidak berharap kepada manusia. Dan saya sendiri manusia. Saya membaca kebenaran itu tidak mengharap kepada manusia saya. Tapi saya membaca sesuai dengan yang tertulis. Yeremia 17 ayat 5 kita ingat. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ini manusia juga ini. Dan terkutuklah saya kalau saya mengandalkan kemanusiaan saya. Maka saya tidak mengandalkan kemanusiaan saya. Saya membaca seperti ada tertulis. Baik di Alkitab maupun di Al-Quran. Kemudian ada pertanyaan begini juga saudaraku. Bukankah menurut Al-Quran Injil yang sekarang sedang beredar di masyarakat luas itu adalah Injil palsu dan sudah rusak. Sudah dipalsukan oleh orang-orang Nasrani. Sudah dipalsukan oleh orang-orang Kristen. Saudara-saudariku, saya mau tegaskan bahwa ajaran orang-orang yang mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada, sudah dipalsukan, itu bukan ajaran Al-Quran. Al-Quran sepanjang saya baca bolak-balik Al-Qurannya. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Injil yang ada sekarang adalah Injil palsu. Atau Injil yang ada beredar sekarang adalah Injil yang sudah dirusak oleh manusia. Tidak ada. Yang ada justru Al-Quran di surat Al-Maidah ayat 46 mengatakan bahwa Injil dan Taurat di dalamnya adalah cahaya dan petunjuk dari Allah. Dan di ayat 48-nya dikatakan Al-Maidah ayat 48. Al-Maidah itu surat kelima. Ya, surat kelima di Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 48 mengatakan bahwa Allah menurunkan kitab-kitab itu dan menjaganya. Jadi Al-Quran menjamin bahwa Allah menjaga Taurat dan Injil dan Zabur. Mazmur. Nah, sehingga dengan demikian ketika ada orang-orang mengatakan bahwa Injil dan Taurat yang asli sekarang sudah tidak ada. Injil sudah dirusak oleh manusia. Itu adalah pernyataan orang-orang yang bertentangan dengan Al-Quran. Atau bisa dikatakan itu meremehkan atau menghina Allah yang ada di Al-Quran. Mengapa? Karena Allah yang ada di Al-Quran tegas di dalam surat Al-Maidah ayat 48 mengatakan bahwa Allah akan menjaga kitab-kitabnya. Dalam hal ini ayat 46-nya berbicara tentang Taurat dan Injil. Jadi yang menjaga Taurat dan Injil itu bukan malaikat, saudara-saudari. Bukan manusia, bukan bapak-bapak gereja, bukan penerbit-penerbit yang menciptakan Alkitab. Bukan penerbit-penerbit penerjemah Alkitab yang menafsirkan ke dalam bahasa Inggris, Amerika, Spanyol, Belanda, Australia, dan seluruh bahasa di dunia. Bukan, saudara. Tapi yang menjaga Taurat dan Injil adalah Allah. Siapa yang bilang? Al-Quran. Siapa yang bilang? Al-Quran. Siapa yang bilang bahwa Allah menjaga Taurat dan Injil? Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 48. Jadi ketika ada orang yang mengatakan bahwa Taurat dan Injil sudah dirusak, sudah diubah, itu orang-orang, saudara. Yesaya 2 ayat 22 mengatakan, jangan berharap kepada manusia. Orang-orang itu manusia. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kemudian saudara-saudariku, apa lagi ya? Tentang ini lagi. Tentang kematian Yesus Kristus. Si Koko Agus ini nanya juga. Bukankah menurut Al-Quran Isa Al-Masih itu tidak mati dan tidak bangkit? Sedangkan di Injil dikatakan Yesus Kristus mati, terus bangkit, terangkat ke surga. Saudara-saudariku, sekali lagi jawaban saya. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap kepada manusia. Sehingga untuk menjawab ini juga jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada saya. Mari kita lihat sendiri apa kesaksian Alkitab dan apa kesaksian Al-Quran.
Apakah benar Al-Quran mengatakan bahwa Isa Al-Masih tidak pernah mati dan tidak bangkit, tapi langsung diangkat ke surga? Wus gitu. Saudara-saudariku, saya pernah punya Al-Quran 5. Diterbitkan oleh penerbit yang 5 atau 6. Yang satu agak rusak. Yang 5-5-nya diterbitkan oleh penerbit yang berbeda. Tapi di surat yang sama, yaitu di surat Maryam ayat 33, saya membaca hal yang sama. Bahwa Al-Quran mengatakan demikian. Isa mati, bukan Isa mati, Isa lahir, mati, dan dibangkitkan hidup kembali. Surat Maryam ayat 33. Saudara mau baca Al-Quran terbitan manapun bunyinya sama. Itu perkataan Isa Al-Masih sendiri. Aku lahir, wafat, dan dibangkitkan hidup kembali. Nah, kesaksian ini sesuai dengan kesaksian ayat-ayat di Injil. Kalau di Injil ada banyak ayatnya, ada belasan bahkan puluhan. Bahwa Yesus mati kemudian dibangkitkan, dihidupkan kembali oleh Allah. Allah membangkitkan Yesus. Yesus dibangkitkan Allah, itu ada banyak ayatnya. Jadi dalam hal kematian dan kebangkitan Yesus, Al-Quran dan Injil selaras. Kalau ada orang-orang mengatakan beda, ya itu katanya orang-orang, bukan katanya Alkitab dan bukan kata Al-Quran. Al-Quran sangat jelas mengatakan Isa mati dan dibangkitkan hidup kembali. Di mana diingat-ingat saudara-saudari, surat Maryam ayat 33. Surat Maryam itu surat ke-19 di Al-Quran. Ya saudara-saudariku. Jadi jelas. Kemudian apalagi persamaannya? Oh iya, sebelum melanjutkan begini saudara-saudari. Jadi kalau kita melihat sesuatu dengan kacamata perbedaan. Jadi banyak sekali orang yang mengaku Kristen, tapi kemudian berusaha mempelajari Al-Quran untuk nyari-nyari kesalahan Al-Quran. Begitupun sebaliknya, ada orang yang mengaku pengikut Al-Quran, kemudian belajar tentang Injil, berusaha mencari-cari kesalahan Injil. Maka yang dicari-cari adalah perbedaannya. Jadi kacamata yang dipakai adalah kacamata perbedaan. Jadi tadi tidak tahu begitu pakai kacamata perbedaan, loh beda. Dicarinya perbedaan aja. Kan dibilang, Yesus kan apa? Yesus di Injil dikatakan lahir di kandang domba. Di Al-Quran, Isa Al-Masih lahir di dekat pohon kurma. Loh, beda kan? Beda toh? Yang satu bilang bawa pohon kurma, yang satu bilang di kandang. Kenapa? Karena pakai kacamata perbedaan. Saudara-saudariku, jangankan Al-Quran dengan Alkitab. Kalau saya mau pakai kacamata perbedaan, saya bisa melihat Alkitab itu banyak sekali perbedaan. Ada satu kisah di Perjanjian Lama, Daud disuruh oleh Tuhan menghitung bangsa Israel. Kemudian di ayat Tawarik dikatakan iblis menyuruh Daud. Loh, yang satu bilang Tuhan menyuruh Daud, yang satu bilang iblis menyuruh Daud. Oh, berarti Tuhan di Perjanjian Lama itu ya iblis itu sendiri. Tuhan tuh ya iblis. Apa begitu cara menafsirkannya? Kan tidak, saudaraku. Begitu juga ketika saya membaca di dalam Injil tentang kematian Yudas Iskariot. Yang satu mengatakan bahwa Yudas Iskariot mati bunuh diri. Yang satu lagi, Yudas Iskariot mati karena jatuh, perutnya pecah, terus dimakan anjing. Loh, yang benar yang mana? Ini Injil bertentangan ini. Yang satu Injil bilang Yudas Iskariot mati, perutnya pecah, dimakan anjing. Jadi yang sebenarnya Yudas mati, dimakan anjing, perutnya pecah, atau gantung diri. Woi, beda berarti. Injil bertentangan dong. Kenapa kita tidak pakai kacamata keselarasan? Kemudian kita melihat, oh iya, Yudas gantung diri, terus jatuh, terus perutnya pecah, terus dimakan anjing. Tidak ada pertentangan. Demikian juga ketika Al-Quran mengatakan Isa Al-Masih lahir di dekat pohon kurma. Alkitab mengatakan Yesus lahir di dalam kandang domba. Mana yang benar?
Kenapa kita tidak melihat dari kacamata persamaan dan ada kemungkinan bahwa Isa Al-Masih memang lahir di sebuah kandang domba yang kotor, yang jelek. Tapi dengan keagungan, dengan ingin menghormati Isa Al-Masih, Al-Quran menuliskannya bahwa Isa Al-Masih lahir bukan di kandang, tapi di dekat atau di bawah pohon kurma. Yang di situ ada kandang domba. Kenapa kita tidak berpikir seperti itu? Bisa saja memang di kandang domba yang berada di dekat pohon kurma. Nah, oleh karena itu saudara-saudariku, mari kita pakai kacamata titik temu atau kacamata persahabatan. Sudah gak zamannya lagi Islam dan Kristen harus nyari-nyari perbedaan. Allahnya jelas-jelas sama. Allah yang dikabarkan oleh Alkitab dan Al-Quran adalah Allah yang sama. Itu sebabnya umat-umat yang menyebut sebagai pengikut Al-Injil maupun pengikut Al-Quran harusnya bersahabat. Itu sebabnya di beberapa ayat yang lain Nabi Muhammad mengatakan bahwa aku adalah orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Sedangkan kita yang mengaku sekarang pengikutnya para nabi itu, kita mencari-cari perbedaan. Pokoknya harus beda. Pokoknya Allah di Alkitab harus beda dengan Allah di Al-Quran. Akhirnya kita sudah pakai kacamata. Pokoknya harus beda. Kita terus mencari-cari perbedaan. Nah, saudara-saudariku, kira-kira seperti ini yang ingin saya sampaikan. Bahwa apakah Allah di dalam Alkitab adalah Allah yang sama di dalam Al-Quran? Seperti tadi sudah saya sampaikan ayat-ayatnya. Di dalam surat Al-Quran jelas mengatakan Allahnya adalah Allah Abraham, Ishak, Ismail, dan Yakub. Alkitab juga mengatakan di Kisah 3 ayat 13. Allah yang dikabarkan oleh Rasul-Rasul adalah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Trinitas, Al-Quran tidak mengajarkannya, bahkan menolak keras. Alkitab juga tidak ada satupun ayat mengajarkan Allah itu Trinitas. Kalau ada orang-orang yang mengaku pendeta, mengaku teolog, mengajarkan itu lain soal. Di dalam Yesaya 22 ayat 22 kita katakan apa? Jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap pada pendeta-pendeta, teolog-teolog, yang orang mengaku doktor, ahli teologi. Jangan, saudara. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi kalau saya, saudara mengandalkan Pak Pendeta, Pak Doktor, Pak Profesor, Pak Teolog, bahkan mengandalkan diri saya sendiri, kan saya manusia nih. Jadi kalau saya mengandalkan pengetahuan tentang Allah berdasarkan diri saya sendiri, terkutuklah saya. Itu kata Yeremia 17 ayat 5. Jelas ya saudara-saudariku? Ada satu lagi ayat yang bagus saudara-saudariku. Di dalam Injil Matius pasal 28, Yesus Kristus mengatakan demikian. Pasal 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu pengakuan Yesus sendiri. Yesus mengaku, kepadaku diberi segala kuasa. Jadi yang memberi itu Allah. Yesus diberi kuasa. Di surga dan di bumi, kata Yesus. Nah, di dalam Al-Quran ada satu surat, yaitu surat Ali Imran. Ali Imran surat ayat 45. Ali Imran ayat 45 mengatakan, Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam itu Isa putra Maryam. Wal jihan fid dunia wal akhirati. Terkemuka di dunia dan di akhirat. Wa minal mukorobin. Isa ibnu Maryam wal jihan fid dunia wal akhirati. Wa minal mukorobin. Isa putra Maria terkemuka di dunia dan di akhirat, dekat dengan Allah, close by the God. Itu kesaksian Al-Quran. Kesaksian pengakuan Yesus sendiri tadi di Injil Matius. Kepadaku diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Al-Quran bilang Yesus terkemuka di mana? Di dunia dan di sorga, di akhirat. Selaras, saudara-saudari. Kemudian,
ketika di Ali Imran 45 itu mengatakan Yesus atau Isa Al-Masih dekat dengan Allah. Bagaimana dengan kesaksian Alkitab? Saya pribadi sedikitnya saya mendapatkan ada 15 ayat di Alkitab Perjanjian Baru yang sangat jelas tegas mengatakan bahwa ketika Yesus sudah di surga, Yesus berada dekat dengan Allah. Kata-katanya bukan seperti di Al-Quran ya. Isa Al-Masih wa minal muqarrabin, dekat dengan Allah, bukan. Tapi Isa Al-Masih berada di sebelah Allah yang Maha Kuasa. Ayatnya ada di mana? Ada di Kisah Rasul 7 ayat 55, Kisah Rasul 7 ayat 56, di Markus 16 ayat 19, kemudian di Matius juga ada, kemudian di Ibrani 10 ayat 12, dan banyak. Total ada 15 ayat. Mengatakan bahwa di surga Yesus ada di sebelahnya Allah. Ada Allah, ada Yesus Kristus. Jadi dalam hal ini, kesaksian Alkitab selaras lagi dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan Isa Al-Masih dekat dengan Allah, terkemuka di dunia dan di akhirat. Wal jihan fid dunia wal akhirati. Di Injil Yesus juga mengaku, kepadaku diberi segala kuasa di bumi dan di sorga. Alkitab juga menegaskan Yesus berada di sebelah Allah. Al-Quran mengatakan Yesus dekat dengan Allah. Sama, saudara-saudara. Ya. Jadi apakah Allah di dalam Alkitab dan di dalam Al-Quran adalah Allah yang sama? Ya. Berdasarkan ayat-ayat yang ada tertulis, bukan dari katanya orang ya, bukan dari kata saya ya, tapi berdasarkan ayat-ayat yang tertulis, jelas Allah yang dikabarkan oleh Alkitab, yaitu Allahnya Israel, yang di dalam kitab Perjanjian Lama disebutkan namanya sekitar 6.800 kali sebagai YHWH, Yod Hei Waw Hei, YHWH, yang ada yang membacanya Yahweh, ada yang membacanya Yehova, ada yang membacanya Yehuwa, ada yang membacanya Yehehua. Itu adalah Allah Israel. Itulah Allah yang di dalam Al-Quran dikabarkan sebagai Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Yakub adalah nama lain dari Israel. Jelas ya saudaraku? Jadi terima kasih buat saudaraku Koko Agus yang menanyakan hal ini, sehingga bisa menjadi bahan untuk video ini. Kemudian sebagai akhir kata, saya mohon maaf kepada teman-teman, kepada saudara-saudariku yang beriman kepada Al-Quran, yang mungkin hari ini sedang mau menyambut Hari Raya Lebaran. Saya ucapkan selamat Hari Raya merayakan Idul Fitri, dan mohon maaf jika ada segala kata-kata, perbuatan, atau lisan saya selama ini. Mohon maaf lahir dan batin. Kemudian kepada saudara-saudariku yang mengaku pengikut Alkitab, pengikut Kristus, jika ada salah dari saya, kita harus saling memaafkan. Berapa kali saudara-saudariku? 77 kali 7 kali, kata Yesus. Bukan berarti 490 kali, tetapi artinya adalah terus-menerus kita harus saling memaafkan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Thank you.